Demo besar-besaran dilakukan massa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang diresmikan oleh DPR RI pada Selasa 5 Oktober 2020. Terkait penolakan itu, Presiden Joko Widodo kemudian meminta masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ia juga menuturkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sedianya diterbitkan untuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Dikutip dari tayangan channel YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 9 Oktober 2020, Jokowi menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja perlu diterbitkan seiring adanya 2,89 juta penduduk usia kerja baru yang akan masuk ke pasar kerja. Hal ini membuat kebutuhan lapangan kerja sangat mendesak. Ditambah jumlah pengangguran saat ini juga semakin banyak. Apalagi jumlah pandemi COVID-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi. Presiden menjelaskan Indonesia juga saat ini didominasi oleh kalangan pekerja dengan pendidikan rendah. Menurut Presiden Joko Widodo, sebanyak 87% dari total pekerja berpendidikan SMA ke bawah. Lalu sebanyak 39% diantaranya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar. Hal itu yang kemudian membuat perlunya mendorong lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta pengangguran. Meski telah menjelaskan alasan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi menuturkan bahwa pro kontra terkait undang-undang ini pastilah ada, termasuk mereka yang melakukan penolakan. Jokowi lantas meminta masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jokowi menegaskan bahwa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas suatu undang-undang merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja tujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah. Tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah. Jumlahnya hanya 9 orang saja. Koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP,
Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.